Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah sempat membahas soal salah satu animasi lokal yang sempat menjadi bahan perbincangan di sosial media yaitu Ibra. Nah dikarenakan video itu mendapatkan respon yang sangat baik, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membahas video kelanjutannya sesuai dengan apa yang telah gue janjikan pada saat itu. Nah jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, gue yakin kalian semua sudah tidak perlu pengenalan lagi lah soal animasi yang satu ini. Animasi yang akan gue bahas kali ini merupakan sebuah animasi Islami yang sempat booming beberapa waktu yang lalu dengan alasan yang sangat berlawanan. Alih-alih terkenal karena unsur atau edukasi Islamnya yang baik, animasi ini malah trending dikarenakan unsur agamanya yang dianggap terlalu nyeleneh. Banyak orang menyorot kalau animasi ini memberikan pelajaran yang buruk dengan lebih mengutamakan unsur mistis ketimbang realistis. Hal ini tergambar dengan sangat jelas lewat dua karakter yang paling ikonik dari serial ini, yaitu Ho-Ho dan juga Ibra. Kedua karakter ini memiliki kepribadian dan juga sifat yang sangat berlawanan, dengan Ho-Ho yang digambarkan sebagai sosok yang sangat sombong namun realistis, sedangkan Ibra merupakan sosok yang rendah diri dan juga religius. Nah uniknya, orang-orang justru malah lebih menyukai karakter si Ho-Ho ketimbang si Ibra. Ada cukup banyak alasan yang melatar belakangi semua ini, mulai dari aspek internal yang berasal dari penulisan cerita dan juga pesan moral yang terkesan terlalu mengabaikan pola pikir yang realistis dan modern, hingga aspek eksternal yang berasal dari stigma masyarakat yang saat ini sudah memandang para santri dan sekaligus pondok pesantren dengan konotasi yang negatif. Kebencian terhadap animasi ini pun ternyata masih terus berlanjut hingga masuk ke season berikutnya. Banyak orang merasa kalau season kedua dari kartun Ibra ini masih sama buruknya atau bahkan lebih buruk daripada season sebelumnya. Salah satu faktor yang melatar belakangi pandangan tersebut adalah karena karakter si Ibra itu dianggap mengalami penurunan atau perubahan yang semakin memperburuk citranya. Dari yang sebelumnya merupakan sosok yang terlihat alim, suci dan tidak pernah tertarik dengan hal-hal berbau duniawi, kali ini ia terlihat seperti seorang bocah remaja yang penasaran dengan hal-hal duniawi seperti yang disukai oleh si Ho-Ho. Hal ini pun akhirnya membuat banyak orang mengatakan kalau si Ibra ini menjadi sosok yang munafik ataupun menelan ludahnya sendiri. Nah lalu apakah benar demikian? Apakah si Ibra menjadi karakter yang semakin buruk? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Pertama-tama gue pengen ngasih tau aja kalau gue gak bisa menemukan sinopsis yang pasti dari season kedua kali ini. Maka dari itu pernyataan berikutnya ini bakal sangat subjektif karena ini semua berdasarkan persepsi gue pribadi saja. Nah jadi pada season kedua ini kita sudah tidak lagi mengikuti kisahnya Ibra dalam membimbing seorang anak baru di pondok pesantren, melainkan kita lebih berfokus kepada kisah Ibra secara mandiri. Latar tempat dari animasi ini sudah tidak lagi di sebuah pondok pesantren, melainkan di sebuah perkampungan atau perdesaan yang gue sendiri gak tahu namanya apa. Diceritakan kalau Ibra saat ini sudah lulus dari pesantren dan kini ia tinggal dan sekaligus bekerja kepada seorang datuk dari kampung tersebut yang bernama Ustadz Zaidul. Tidak dijelaskan secara pasti kenapa Ibra mau bekerja kepada beliau, namun berdasarkan pada episode ke-15, kita diberitahu bahwa datuk tersebut itu merupakan teman dekat dari mendiang ayahnya Ibra. Jadi ya bisa kita asumsikan kalau dia ini akhirnya merawat dan sekaligus mempekerjakan Ibra dikarenakan alasan tersebut. Di sana, Ibra ditugaskan untuk mengawasi peternakan lebah milik Ustadz Zaidul dan sekaligus menjaga toko madu yang dikumpulkan dari peternakan tersebut. Berbeda dengan season sebelumnya yang hanya memiliki 2 atau 3 karakter sampingan saja, kali ini mereka menghadirkan lebih banyak karakter yang akan terlibat langsung dalam kesehariannya Ibra. Pertama ada si Ali yang merupakan sahabat dekatnya Ibra di kampung tersebut. Lalu ada seorang bocah kecil yang bernama Kana yang merupakan bocah pecicilan dan suka menggoda Ibra. Lalu ada Maya yang sepertinya merupakan kakak dari si Kana. Dan yang terakhir adalah si Sarah yang merupakan teman dekat dari si Maya dan sekaligus merupakan love interest dari karakter Ibra. Yes, kalian gak salah dengar, karakter yang satu ini disukai oleh MC utama kita. Buat yang tidak pernah mengetahui soal season kedua ini, pastinya ada beberapa dari kalian yang terkejut kalau kartun Islami seperti ini ternyata berani menghadirkan sebuah unsur percintaan. Sebenarnya tidak hanya itu saja, karena dalam season kali ini, Ibra digambarkan lebih mudah tertarik kepada hal-hal berbau duniawi. Salah satu diantaranya adalah ia ingin memiliki sebuah smartphone dan bahkan ia juga sempat kecanduan tren sosial media. Ini jelas berbanding terbalik dengan penggambarannya di season sebelumnya, di mana ia sangat menolak itu semua hingga ia seringkali berdebat dengan Ho-Ho dikarenakan semua itu. Dikarenakan hal inilah, banyak orang akhirnya memandang Ibra sebagai sosok yang munafik. Ia dianggap tidak memiliki pendirian yang tetap dan terkesan seperti menelan ludahnya sendiri. Nah, lalu apakah ini merupakan arahan yang sangat buruk?
Well, jujur aja, gue pribadi justru malah memandangnya sebaliknya. Hah? Kenapa bisa? Begini, salah satu kritikan terbesar yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap Ibra pada season pertama adalah ia merupakan sosok MC yang sangat sempurna dan seperti tiada celah. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat alim serta selalu bisa menahan segala godaan duniawi. Nah, sepertinya para kreator dari kartun ini akhirnya menyadari kritikan tersebut dan mereka pun mencoba untuk melakukan sedikit perubahan terhadap karakternya. Kali ini, Ibra digambarkan lebih terbuka terhadap hal-hal berbau duniawi dan juga modern serta permasalahan yang ia hadapi itu juga merupakan permasalahan yang manusiawi. Salah satu contohnya adalah pada episode pertama di mana ia ternyata jatuh cinta kepada Sarah, namun Ibra tidak dapat mengerti perasaan tersebut dan bagaimana cara menanggapinya. Season kali ini lebih berfokus kepada segala permasalahan dari karakter Ibra yang sudah beranjak remaja dan mereka mencoba untuk menyelesaikan semua permasalahan itu dengan ajaran agama Islam yang berbasis kepada hadis-hadis Nabi dan juga sahabatnya. Buat gue ini merupakan arahan yang sangat bagus karena dengan begitu ini bisa menjadi bukti kalau kreator dari animasi ini mendengar keluh kesah dari para penonton serta hal ini juga bisa membuat karakter si Ibra itu menjadi lebih hidup dan tidak satu dimensi saja. Nah, tapi sayangnya arahan ini ternyata masih tetap tidak disukai oleh banyak orang. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi semua ini, mulai dari mereka-mereka yang memang hanya membenci tanpa alasan dan hanya ikut-ikutan saja, ataupun mereka-mereka yang menganggap kalau ini adalah arahan yang sangat tidak realistis dan tidak nyambung dengan keseluruhan cerita, hingga bahkan cenderung terkesan merusak cerita dan juga karakter. Ini bisa terjadi karena orang-orang ini sepertinya merasa kalau seharusnya karakter itu awalnya digambarkan sebagai individu yang penuh dengan kekurangan dan juga permasalahan, tapi seiring berjalannya waktu, ia akan terus belajar dan berusaha menyelesaikan segala permasalahan tersebut hingga akhirnya ia bisa menjadi seorang karakter yang hebat dan nyaris sempurna. Ini jelas berbanding terbalik dengan karakter si Ibra yang justru dimulai dari dirinya yang terlihat sempurna, tapi kini ia malah menjadi karakter yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Nah, tapi buat gue pribadi, apa yang terjadi kepada si Ibra ini masih bisa diterima dan cukup realistis. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena kasus yang dialami oleh si Ibra itu juga bisa kita jumpai di dunia kita. Ada beberapa kasus di mana ada seorang anak pondok yang pada saat masih muda atau di dalam pondok, ia merupakan sosok yang sangat alim dan patuh terhadap agama serta tidak tertarik kepada hal-hal berbau duniawi. Ini bisa terjadi karena mereka biasanya telah dididik sejak masih kecil dan anak tersebut memang tidak pernah melawan segala ajaran yang ada di pesantren. Nah, tapi ketika sang anak akhirnya keluar dari pondok dan dirinya kini berhadapan dengan fase pubertas, ia tentu akan bisa menjadi sosok yang cukup labil dan mulai mempertanyakan berbagai hal. Banyaknya hal duniawi yang tidak pernah ia jumpai di pondok pesantren itu pastinya bakal membangkitkan rasa penasaran yang sangat besar. Belum lagi, dikarenakan ini sudah bukan lagi area yang dapat melindunginya dari segala macam hal duniawi yang bersifat haram atau mudorot, tentu godaan yang dihadapi oleh sang anak pastinya bakal menjadi semakin kuat. Walaupun begitu, gue juga rasa akui bahwa penggambaran ini memang bisa membuat beberapa orang memandang kalau karakter si Ibra ini sebagai sosok individu yang tidak konsisten. Bahkan gue juga cukup yakin kalau penggambaran seperti ini bisa memperburuk citra santri dan juga pondok pesantren. Ya bagaimana tidak, dengan mereka-mereka yang mulai berubah sejak keluar dari pondok, hal ini malah memberikan kesan kalau pondok pesantren itu tidak memberikan pelajaran yang sangat baik dalam membuat santrinya dapat menghadapi kemajuan teknologi dan juga dunia modern, serta para santri di dalamnya itu juga dipandang sebagai sosok yang hipokrit. Tapi ya, terlepas dari semua pendekatan dan juga stigma buruk itu, buat gua apa yang dilakukan oleh animasi Ibra ini cenderung realistis dan masuk akal untuk jalannya cerita. Nah, setelah menjelaskan itu semua, lalu apakah gue bisa mengatakan kalau season kedua dari animasi Ibra ini lebih baik atau merupakan kemajuan dari season sebelumnya? Oh, tunggu dulu. Gue nggak bisa langsung memberikan pernyataan barusan hanya karena satu aspek saja. Tentu gue harus melihat aspek-aspek lain yang dimiliki oleh season kali ini. Sejalan dengan perubahan karakter si Ibra, gue merasa kalau season ini memiliki beberapa momen yang agak kontradiktif atau bahkan terkesan melupakan apa yang telah dilakukan oleh si Ibra di season sebelumnya. Salah satu contohnya adalah bagaimana Ibra menghadapi para lebah. Seperti kita tahu, pada episode ke-8 di season pertama, Ibra dapat terhindar dari serangan para lebah hanya dengan sebuah doa saja. Nah, tapi pada season ini, ia tidak pernah menggunakan itu sama sekali. Secara logika cerita, Ibra seharusnya bisa melakukan hal yang serupa ketika ia sedang memanen madu. Tapi tanpa alasan yang jelas, ia malah terlihat sangat was-was ketika berhadapan dengan para lebah dan tidak setenang seperti yang ada di season pertama. Nah, ngomongin soal lebah, kita semua tahu bahwa episode yang berhubungan dengan hewan itu merupakan salah satu contoh dari animasi ini yang membawakan unsur mistis atau tidak masuk akal. Nah, lalu apakah season kedua ini juga menghadirkan hal yang serupa?
Well, secara teknis, ada 2 episode yang juga menghadirkan kejadian yang terkesan agak mirip, namun gua nggak bisa menganggap itu sebagai sebuah hal mistis seperti yang ada di season pertama. Ambil contoh, pada episode ke-10, Ibra membagikan makanannya kepada seorang pengemis yang membuatnya harus makan berdua bersama dengan Ali. Nah, tapi dengan mukjizat bersedekah, mereka berdua ternyata bisa merasa sangat kenyang dan berpikir kalau makanan yang mereka makan itu sepertinya tidak habis-habis, ya padahal mereka sedang makan bersama. Alasan kenapa gua nggak bisa mengatakan ini sebagai mukjizat adalah karena mereka tidak pernah menunjukkan kalau makanan yang mereka makan itu bisa mengalami regenerasi atau muncul kembali setelah dimakan, dan juga fenomena ini sering terjadi kepada kita. Gue yakin kalian semua pasti pernah lah mengalami kejadian serupa di mana makanan yang kalian makan itu seperti tidak habis-habis yang padahal kalian sudah makan itu dari tadi. Biasanya fenomena ini bisa dijelaskan secara logika mulai dari tubuh kita yang sebenarnya sudah merasa sangat kenyang dikarenakan berbagai faktor yang tidak disadari, ataupun kita yang sendiri yang tidak sadar kalau makanan yang kita makan itu sebenarnya memiliki porsi yang sangat banyak. Mau yang manapun pilihannya, gue merasa kalau ini semua masih di taraf yang bisa diterima. Nah, tapi untuk kasus di episode ke-14, disinilah mereka menghadirkan satu cerita yang kurang masuk akal. Jadi pada episode itu, ada sebuah konser dangdut yang sedang diadakan di kampung tersebut yang membuat produksi madunya Ibra menjadi menurun. Nah, setelah Datuk Zaidal memerintahkan Ibra untuk tidak mengeruduk acara tersebut, ternyata acara itu tiba-tiba dihentikan karena lebah-lebah mereka itu malah menyerang acara tersebut yang disebabkan oleh suara berisik. Buat gue ini sangatlah tidak masuk akal dan di luar kebiasaan dari para lebah, dan dikarenakan hal inilah gue merasa kalau ini merupakan satu-satunya momen mistis yang ada di season kali ini. Walaupun begitu, gue harus akui bahwa pesan yang ada di episode ini terbilang cukup bagus, di mana kita diajarkan untuk tidak langsung mengacaukan acara ataupun tempat yang terkesan mengganggu kita. Pesan ini tentu bisa menjadi pelajaran yang sangat bagus buat orang-orang yang suka ikut campur ataupun suka merusuh tempat-tempat yang bahkan tidak mengganggu mereka sama sekali. Ya, lu semua pasti tahulah apa yang gue maksud di sini. Oh ya, ngomongin soal pesan moral, season kali ini sudah tidak lagi selalu menggunakan kisah-kisah Nabi dalam memberikan pembelajaran. Kali ini, mereka lebih sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis dalam menyampaikan pesan moral, serta bahkan ada juga beberapa episode yang juga menyampaikan pesannya secara logika dasar manusia. Nah, tapi tentu arahan ini harus mengorbankan salah satu keunikan yang dimiliki oleh season pertamanya, yaitu gaya animasi 2 dimensi yang biasa mereka gunakan dalam menggambarkan kisah-kisah Nabi dan juga sahabatnya. Sebagai gantinya, season ini memiliki full gaya animasi komputer dengan lingkungan yang dibuat lebih detail dan juga halus, serta memiliki pencahayaan yang lebih kontras. Tapi ya, di waktu yang bersamaan, gue juga harus katakan kalau pencahayaan dari season kali ini terbilang agak lebay atau berlebihan. Selain itu, gue juga merasa kalau ada beberapa detail animasi, terutama dari pergerakan mulut karakter, yang terkesan agak aneh dan tidak begitu bagus. Tidak hanya itu saja, gue juga melihat kalau ada beberapa karakter di season ini yang memiliki desain yang terbilang agak aneh. Ya, ambil contoh lah desain dari si Kana yang entah kenapa tuh gue merasa kalau ini karakter terlihat agak creepy dengan tubuhnya yang sangat mungil, tapi memiliki wajah yang dibuat agak mirip seperti desain dari karakter animasi sebelah, namun justru malah terlihat seperti agak tua. Masih seputar karakter sampingan di animasi ini, gue juga merasa kalau karakter-karakter sampingan di season kali ini jauh lebih baik ketimbang di season pertamanya dengan jumlah yang lebih banyak dan juga bervariatif, serta memiliki kelakuan yang tidak terlalu menyebalkan dengan suka mengucapkan nama mereka berkali-kali. Ya, lu taulah siapa yang gue maksud di sini. Oke. Tapi ya sayangnya, season ini hampir tidak pernah memiliki satu pun cerita yang berfokus kepada mereka. Semuanya selalu berpusat kepada karakter si Ibra, kecuali satu episode yang berfokus kepada karakter si Sarah dan juga neneknya. Untuk sisanya, mereka hanya menjadi sosok yang suka berpapasan dengan Ibra saja. Oh ya, ngomongin soal si Sarah, mereka tidak pernah mencoba untuk mendalami hubungannya dengan si Ibra ya. Ya memang ini adalah keputusan yang cukup baik dan juga bijak, karena kalau andaikan itu terjadi, ini animasi pasti bakal makin digoreng abis sih. Tapi ya, gue sebenarnya penasaran banget sih bagaimana mereka bisa membuat sebuah kisah cinta atau ya perjalanan dari sang MC kita untuk bisa menuju jenjang yang lebih serius dengan menggunakan sudut pandang cerita dari ajaran agama Islam. Nah, 2 hal terakhir yang mau gue singgung dari season kali ini adalah soal dialog dan juga jalan ceritanya. Jujur menurut gue pribadi, 2 aspek ini bisa dibilang merupakan yang paling lemah di season kali ini. Dialognya terkesan sangat kaku dan tidak seluas atau senatural seperti season pertamanya. Ya, walaupun di season pertama kita memiliki karakter si Ho-Ho yang memiliki dialog dari bahasa Jaksel, tapi buat gue penulisan dialognya itu masih bisa diterima dan cukup natural untuk orang yang memiliki kepribadian seperti itu. Tidak hanya itu saja, karakter-karakter background seperti sang pengemis ataupun anak-anak muda yang suka berjumpa dengan si Ibra itu juga memiliki penyuaraan yang tidak begitu bagus.
Gue agak sulit dalam mendeskripsikan masalah ini dengan bahasa yang halus, tapi kalau harus digambarkan, mereka ini seperti disuarakan oleh orang random yang disuruh untuk menyuarakan karakter-karakter tersebut. Maaf banget kalau penggambaran itu terkesan sangat kasar dan merendahkan, tapi ya itulah yang gue rasakan dari masalah ini. Nah, kalau soal segi cerita, gue merasa kalau cerita di season kali ini terasa agak cetek dan tidak seberani seperti season sebelumnya. Ya, kita tahulah bagaimana season sebelumnya yang berani membawakan nuansa ajaran agama versus pola pikir modern. Keberadaan dari karakter si Ho-Ho di season sebelumnya itu jelas membuat animasi ini menjadi sangat unik dan berbeda dari kebanyakan animasi Islami pada umumnya. Tapi ya dengan tidak adanya Ho-Ho, animasi ini pun akhirnya malah menjadi terkesan biasa saja dan tidak begitu menonjol. Gak ada hal yang menarik ataupun menantang seperti yang ada di season sebelumnya. Semua ceritanya terkesan sangat ramah dan tidak mencoba untuk membuka sebuah ruang diskusi yang menarik. Tapi ya setelah melihat kontroversi yang menyelimuti animasi ini, gue tentu bisa mengerti kenapa mereka tidak mau mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti season sebelumnya. Masalah itu sepertinya membuat animasi ini lebih memilih untuk membuat cerita yang lebih ramah dan juga aman saja. Hal ini bahkan semakin didukung dengan season ketiga dari animasi ini yang lebih berfokus kepada kisah si Ibra ketika masih kecil, yang mana kita sudah bisa menebak kalau ceritanya ini pasti bakal menjadi semakin ramah lagi. Jadi ya, setelah melihat semua ini, gue bisa menyimpulkan kalau season kedua ini sedikit mengalami penurunan dari season sebelumnya. Perubahan dari karakter si Ibra sebenarnya sudah cukup baik, tapi ya sayangnya aspek-aspek lain malah mengalami penurunan dan harus dihilangkan. Ada beberapa perubahan yang sebenarnya sangat bagus, tapi di waktu yang bersamaan, mereka juga harus mengorbankan beberapa hal menarik yang dimiliki oleh season sebelumnya. Tapi ya, itu semua hanya pendapat gue pribadi saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah season ini lebih baik daripada season sebelumnya atau sebaliknya? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!